Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kalau kemarin kita dapat Mazda 5 tahun 2017 yang tidak sempat kita review, kali ini kita dapat lagi Mazda 5 di belakang gua ini. Seketika ketika lo ngeliat mobil ini, pasti lo teringat dengan mobil-mobil yang ukurannya mid-size, tapi dia memiliki pintu sliding door di kiri dan kanan, seperti layaknya Toyota Sienna maupun Honda Freed. Tapi kalau kita ngelihat di sini, ini totally different. Maksudnya kalau lo apple to apple sama Mazda Biante ataupun Nissan Serena, mobil ini lebih kecil. Tapi kalau lo comparison lagi dengan mobil Toyota Sienna atau Honda Freed, mobil ini lebih besar. Jadi makanya orang tuh market jadi bingung ketika mau beli mobil ini pada saat barunya. Dibilang kayak Freed, enggak. Dibilang kayak Mazda Biante juga enggak. Jadi ini adalah Mazda 5 di mana mobil ini unpopular. Jadi kalau kita bilang mobil ini nggak terlalu populer di Indonesia, John. Salah satunya adalah karena mungkin brand Mazda sendiri juga dikenal dengan spare part-nya yang agak cukup mahal di kantong dan juga harga resale value-nya yang cukup buruk gitu. Jadi ini menurut opini gua pribadi ya, bukan maksudnya penggiringan opini, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Makanya ketika mobil barunya Mazda CX-5 itu full dengan teknologi yang bagus, model yang bagus, warna yang keren, show rate-nya Mazda CX-5 tuh keren banget, bro. Tapi tetap lagi-lagi orang Indonesia tetap membelinya Honda CR-V maupun Toyota Fortuner dan sejenisnya, karena memang Toyota dan Honda masih menjadi brand yang kuat di Indonesia untuk dibeli sebagai mobil harian gitu. Oke. Nah, ini dia Mazda 5. Tuh. Interiornya gimana menurut lu, John? Kalau menurut gue pribadi, interiornya it's a bit plain. Jadi dikatakan biasa aja ya. Tapi kalau lu ngelihat di harga 200 juta, lu cari mobil family car, ukurannya tidak terlalu besar, lu pengen sliding door yang elektrik kiri kanan, ada sunroof, ini bisa menjadi salah satu pilihan lo ketika lo membeli mobil keluarga. Istri lo masih bisa bawa, nggak terlalu kegedean, dan juga kabinnya itu menurut gua kids friendly. Salah satunya sliding door kiri kanan, sudah gitu dia punya bangku, ini lucu nih om, tuh. Ini bangku ininya ada di showroom, tadi lupa dipasang. Tapi ya kalau kita ngelihat gini om, nih, dia lucu. Lu mundurin ininya mentok sama ini kan. Jadi kalau lu mau mundurin lu mesti gini. Kalau nggak dia mentok. Tuh. Ukuran kabinnya untuk tinggi gue 160-an cm cukup ya. So-so lah ya. Ini nyalain AC-nya ada di sebelah sini. Dan dia cuma ada 3 pencetan, off, low, dan high. Ternyata joknya bukan ada di rumah, John. Tersembunyi. Teman-teman bisa lihat gak kira-kira ada di sebelah anjing? Kok gue ngomongnya teman-teman om ya. Gue kebanyakan nonton apa lo tau gak? Kan gue suka nemenin Eslin sekarang nonton. Jadi dia suka nonton siapa sih namanya, Nasya. Ayo teman-teman. Gue jadi otak gue kepikiran teman-teman terus om. Nah, lu lihat bagian pantatnya kan nggak ada nih om. Nah, ini kalau lu lihat tadi lu bolong pas lu ngambil gambar kan? Ya. Ternyata ada di sebelah sini, Om. Tuh, ngumpet. Nah, jadi bangkunya ini dia terbang Om, bawahnya kosong. Jadi kalau lu kira-kira jarak Jakarta Semarang lu duduk di sini ya, lu rasain sendiri deh. Kurang lebihnya seperti itu kan? Ya menurut gue sih pribadi, gue kan review mobil harus honest kan, harus jujur. Modelnya nggak banget Om menurut gue. Kalau lu dilihat dari depan, ya oke lah, masih tolerable, masih keren gitu kan. Nih lihat dari sini. Tuh. Sekilas mukanya kayak Mazda 2 yang versi pertama. Tapi kalau lu lihat-lihat lagi kok ke Mazda tapi buntutnya panjang gitu kan. Jadi ya udahlah, lu masih toleransi. Nah, lu lihat di bagian sini, velgnya juga nggak terlalu gede, tapi kelihatannya gede kan Om. Dia ring 16 dengan ban 205/55. Jadi menurut gua kalau dari jauh lu lihat tuh kayak ring 17. Tapi kalau dari dekat dia sebenarnya ring 16. Jadi menurut gua dari segi kenyamanan oke lah, masih cukup oke. Lalu di sini ada 3 garis bodi. Tuh. Lucu kan Om? Jarang ada mobil yang memiliki 3 garis bodi yang memanjang seperti ini. Jadi ya katakanlah seperti itu. Lalu lu lihat bagian bagasinya, model lampunya dengan tekukan list bagasinya tuh mirip ini nih Om. Mirip nggak? Sini di belakang dong. Mirip nggak? Hah?
Ini celana gua kedodoran tuh, mirip nggak? Mirip kan? Oh iya. Jadi ini kayak modelnya kayak celana kedodoran om. Jadi orang yang pastinya beli mobil ini pasti bukan karena modelnya om, tapi karena fungsinya, ya kan? Nah ketika baris ketiganya lo lipat, ini karena mau ininya masih kepanjangan, ini modelnya jadi flat deck. Tuh seperti ini contohnya. Sienta tuh di harga berapa sih? Lo masih bisa. Sienta itu dari 2016 sampai 2019 itu sekitar 150 sampai 250 range-nya. Cuman Sienta itu the most common problemnya Sienta itu biasanya, aduh gue lupa apanya, modul ABS-nya atau apanya gitu yang cukup mahal om harganya om. Sekitar 36 juta. Jadi ada, kalau lo ingat teman-teman gue yang gue review Sienta Q yang 2 tahun yang lalu om, itu yang beli Sienta itu sempat nanya ke gua kan, Om Ben benerin Sienta ini di mana? Kalau gua nggak salah ingat itu modul ABS. Sebentar gua cek dulu ya, gua pastikan dulu apanya yang rusak kemarin. Dan setelah gua cek aktuator ABS. Jadi aktuator ABS-nya setelah 2 tahun dia beli dari gua rusak dan dia mau ganti itu sekitar 36 atau 48 juta kalau gua nggak salah ingat. Cukup mahal kan? Nah makanya itu juga salah satu kendala, walaupun even Toyota itu salah satu barangnya yang cukup mahal. Karena Sienta sendiri itu masih menjadi mobil CBU Jepang om. Jadi dia barang-barangnya masih harus order dari Jepang. Nah, sunroofnya ini keren om menurut gua. Iya. Jadi di tahun 2023 mobil-mobil baru pun jarang yang menggunakan sunroof yang tilt out ke atas. Seperti ini. Jadi ketika lo pakai lu pengen orang tahu mobil ada sunroof, lu tinggal buka orang udah lihat seperti ini gitu. Ini ada salah satu positifnya juga. Ininya jadi nggak ngegembung ke belakang nih om, plafonnya. Oh, iya. Sehingga lo ketika di dalam mobil, plafon lo nggak terlalu pendek, jadi lo nggak berasa klaustrofobia di dalam mobil. Gitu. Seketika begitu lo masuk, lo dijamu dengan yang namanya interior yang sekilas mirip sama Mazda CX-7. Kita tutup dulu. Yuk om, sambil jalan-jalan yuk. Lu naruh handphone segede gini nggak muat ya om. Tapi ini juga mau buat apa kan? Oh. Cup holdernya ada di sini. Ini nggak dipakein tutup. Lalu kalau lu ngeliat ini dia punya head unit, nah harusnya di tahun 2017 semuanya udah model TV om ya. Tapi dia belum. Ya oke lah, lo nggak tetap bisa pakai walaupun nggak ada yang namanya fitur. Kita cari dulu fiturnya. Hidupin. Oh, jadi dia MID-nya ada di sini, digabung sama MID overall climate di sebelah sini. Ini average-nya. Ini temperatur luar di sebelah situ semua. Jadi kita lihat nih. AC-nya juga belum digital. Tapi yang unik dari mobil ini, Om, cc-nya 2000. Jadi cukup oke. Lalu dia ada 2 lubang nih di sini nih. Jadi ada USB port sama ada lubang aux-nya di sebelah sini. Dan ini untuk jack lighter. Kita bawa ngider-ngider dulu ya. 2000 cc nih om. Senggol dong.
Jadi kalau yang lain biasanya bikin mid-size MPV itu di 1500 cc, mobil ini dibentuk di 2000 cc. Oke, kita coba ya bermanuver dikit ya. Wah, cukup oke kok. Enak deh, Om. Nah, lagi-lagi ketika lo beli Mazda, the most common problemnya dia itu biasanya i-stopnya suka problem. Dan kalau i-stopnya problem, ya kalian harus siap dengan kocek yang lumayan mengganggu ya. Jadi semenjak tahun 2012 ke atas, Mazda sudah menyematkan i-stop. i-stop itu jadi intelligent stop. Ketika mobil lo macet, mobil itu akan mati mesinnya, Om. Untuk mungkin mengefisiensi bahan bakar ya. Tapi kalau misalkan lo tinggal di Indonesia ini kan stop and go-nya tuh cepat, Om. Dalam artian ya lampu merah katakanlah 2 menit. Kadang-kadang lu mati dan starter lagi malah habisin bensin. Nah, jadi sebaiknya kalau kalian punya Mazda, stopnya di off aja gitu. Setirnya bisa teleskopik. Oh, bisa teleskopik nih. Maju, mundur, turun, naik. Kita ambil. Gua kalau orang nyetir mobil paling suka paling bawah dan paling ujung. Jadi lega gitu rasanya. Enak ya, tapi ya gitu ya, maksudnya oke, ya udah, gue pengen beli mobil. Lu ngerti gak maksud gue? Iya. That feeling kayak lu beli mobil ini, oh ya udah, gue pengen beli mobil. Ya udah gitu loh. Kalau lu beli Fortuner kan mungkin lu beli, oh ya udah, gue beli Fortuner, gue pengen tenaga yang enak, gue remap. Dan juga for the other reason, itu sudah menjadi rahasia umum ketika lo beli Fortuner atau Pajero, itu menjadi standar mapan komplek lo. Iya dong. Lo lihat Om, rata-rata keluarga-keluarga yang udah mulai financial stable pasti punya Fortuner. Ataupun ketika orang-orang yang berusaha terlihat mapan pasti berusaha untuk mencicil Fortuner. Walaupun sebenarnya mungkin cicilan Fortuner 10 juta, gaji dia 15 juta. Doesn't make sense, right? Jadi kayak misalkan biaya hidup lu 5 juta, 10 juta lu buat cicilan mobil. Gitu. Itu sebenarnya nggak bagus. Jadi kalau memang lu udah ada spend duit, ya udah lu beli Fortuner. Tapi kalau belum ada, ya lu carilah kayak Mazda 5 gini atau mungkin Toyota Yaris. Atau kalau kalian memang benar-benar butuh 3 baris, ya beli aja Innova lama ataupun mungkin Avanza atau Xenia gitu. Dan gua rasa orang yang nyari 3 baris nggak beli Fortuner, pasti belinya Innova Reborn ataupun Innova Zenic. Tuh. Nih tenaganya kita coba kick down. Cukup oke. Oke lah, tenaganya buat dalam kota. Cuman kalau keluar kota mungkin gue belum nyoba kan. Enak sih Om handlingnya Om. Maksudnya handling dan tenaga mobil ini terbayar, nutup lah sama interior yang menurut gue plain. Jadi cukup. Oke, kita coba lagi tanpa direm. Enak juga Om. Mobil awalan lah John. Iya, maksudnya gini. Lu beli mobil Mazda, lu tahu segala resiko dan konsekuensinya, tapi lu juga dapat kelebihan-kelebihan dibandingkan mobil-mobil lain. Jadi mungkin dengan brand global seperti Toyota dan Honda, lu tidak dapat tahun yang semudah Mazda, ya kan? Lu tidak dapat mobil yang tenaganya lebih gede dari Mazda. Kita nggak bisa ngomong, maksudnya lu lihat Sienta sama ini pasti tenaganya enakan ini. Gitu. Tapi ada konsekuensinya, mungkin ya lu jual kembalinya juga agak lebih sulit dibandingkan lu jual mobil-mobil Toyota Honda. Tapi dengan harga segini lu mau depresiasi ke berapa? Nggak mungkin kan mobil ini lu pakai 5 tahun lagi jadi 80 juta gitu loh. Kecuali lu beli mobil ini baru dan lu jual, lu pakai 6 tahun pasti ruginya lumayan. Gitu. Waduh, lagi balapan Joni. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang pingin beli Mazda 5 ya. Kalian nonton review-reviewnya dulu sehingga kalian tahu pro and cons-nya mobil ini. Sehingga ketika kalian beli, ya kalian nggak salah beli mobilnya gitu ya. Terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis.
Dan buat teman-teman yang membutuhkan atau minat sama mobil ini, bisa hubungin gue atau Kenny atau Andre buat lebih lanjutnya. Bye-bye.